firman menjadi buku, itu dicatatkan oleh para rasul, dicatatkan. Kalau Yesus langsung dia bernubuat pada zaman itu. Lalu murid-muridnya Yohanes, Matius lalu mencatatnya kembali. Begitu dia. Kalau kalian menolaknya silakan. Ya enggak apa-apa. Yohanes 14:31 juga dikatakan, tetapi semua dulu tahu bahwa aku, kata Yesus nih ya, mengasihi Bapa. Masa dia mengasihi diri sendiri? Aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa. Masa dia diperintahkan diri sendiri? Yang diperintahkan Bapa kepadaku. Jadi dia diperintahkan sesuai di Yohanes 7 ayat 8, Yohanes 3:4. Iya. Iya ini Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jelas ada dua entitas, Darmia. Makanya di ayat ini dikatakan, mengapa engkau katakan aku baik? Tidak ada yang baik, hanya Bapa yang baik. Kenapa dibilangnya dia tidak baik? Hanya Bapa yang baik. Karena dia kan sebagai manusia berkata-kata itu loh, waras. Dia berkata-kata seperti itu sebagai keadaan sebagai manusia merendahkan diri. Ya? Bibelmu mengatakan setiap yang dilahirkan perempuan hina di muka Tuhan. Yesus dilahirkan perempuan. Buruk, bulan pun tidak bersih, bintang pun tidak bersih, apalagi hanya manusia, ulat berengah. Mau apa kau? Setiap manusia tidak ada bersih, bahkan Yesus akan berdosa. Mau kulebarkan lagi? Setiap yang dilahirkan perempuan kotor muka Tuhan, kamu tahu ya. Bibel mengatakan. Iya, Yesus memang datang dari Maria, dari rahim Maria. Melalui itu, ya kan? Hina muka Tuhan. Kok hina? Kalian mengatakan hina. Jadi maksudmu semua manusia yang di bumi ini presiden itu yang lahir dari ibunya hina gitu. Hina gitu menurutmu? Kamu mengatakan. Apalagi Yesus. Karena kau ngotot, ya, makanya aku kembangkan. Jangan coba-coba. Walaupun kau kembangkan itu, tapi kan kalian kan menuju kepada Yesus bukan Tuhan. Itu sekarang yang mau kalian tekankan. Itu membuktikan dia bukan Tuhan. Karena setiap yang dilahirkan perempuan hina muka Tuhan. Bibel mengatakan. Nah, sekarang kutanya, kalau Yesus bukan Tuhan, kenapa dia akan menghakimi dunia? Kutanya dulu kamu. Tuhan tidak pernah turun ke Matius 19:20 tadi baca. Tuhan tidak pernah Yohanes 5. Tuhan tidak pernah turun ke bumi, ya. Tuhan telah memberikan kuasa kepada anak manusia, itu dia. Elohim tidak akan turun ke bumi karena dia ada roh yang tak kelihatan. Yang turun ke bumi adalah Trinitas kedua, yaitu firman Elohim yang menjadi manusia. Benarlah kami sudah Kristen. Sudah nggak bisa lagi dipungkiri itu. Di dalam kekristenan sudah benar. Tuhan Yesus lah yang datang ke bumi. Maka dia akan menghakimi, menentukan. Dengar, Yesus sebagai hakim, Musa sebagai jaksa. Kau baca itu Bibelmu. Bahkan ayat lain mengatakan Yesus lebih tinggi satu tingkat dari Musa. Masa Tuhan lebih tinggi satu tingkat Musa? Bahkan ada lain yang mengatakan Yesus lebih rendah dari malaikat. Masa Tuhan lebih rendah dari malaikat? Kacau kawan. Yang sebagai dia manusia turun ke bumi, Yesus lebih tinggi tingkatnya dari malaikat. Lebih rendah Musa daripada Yesus waktu di bumi. Kalian aja kadang nggak ngertis. Jadi akhirnya error lah terus. Masa Tuhan lebih rendah dari malaikat dan lebih tinggi satu tingkat dari Musa? Tuhan kau bilang. Yesus maksudnya di dalam ayat itu, Yesus lebih tinggi dari malaikat itu kan? Dari Musa. Gimana sih lu? Dari Musa. Ya iyalah. Lebih rendah dari malaikat. Lebih rendah daripada malaikat sewaktu dia turun ke bumi, sebagai manusia. Gitu maksudnya. Otak waras. Di Yohanes 8:15 dikatakan ya Bu Darni ya, ini pakai ayat saya ya. Yohanes 8 ayat 15. Yesus itu nggak pernah menghakimi seorang pun malah. Iya. Ya, lanjut. Iya, betul Bang. Apa, Man? Ya, kontradiksi itu. Yohanes 9 ayat 39. Kalian lupa lagi Yohanes 9 ayat 39. Kata Yesus, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi.
1 Korintus 5 ayat 10. Seluruh umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Saya lepaskan. Masih mau kita nyanyi lagi tuh? Enggak, tarik lah. Dan Mi, Tuhan tidak Tuhan ke bawah. Ya. Mana? Bisa. Halo Bang King. Bang King, halo. Tarik dulu ke atas. Jadi Darmi, Apa sih King? Oh, Tuhan itu tidak pernah turun ke bumi. Kamu baca ayat itu gimana kamu Mami? Yohanes 5 tadi itu. Dia memberi Tuhan kalian yang nggak turun ke bumi, sementara Tuhan kami akan datang ke bumi. Bukan Tuhan Bukan dia. memijak tanah ya. Dia bukan memijak tanah nanti ya. Dia di langit. Dia bersama para malaikatnya akan datang. Untuk apa? Untuk membawa kami umatnya yang setia kepadanya. Ya, dia setelah turun dari langit juga tetap anak manusia. Kamu baca di Matius 19 tadi. Kamu gimana memahaminya? Kan tetap anak manusia. Iya. Dengar ya. Ini ayat. Ini pakai ayat, jangan pakai ngarang-ngarang. Catat ayat yang saya berikan. Tetap anak manusia kan? Bukan Nih, Tuhan ya? kisah, dengar ya, ini Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kata-kata orang pada saat itu ya. Lalu 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu waktu penghulu, malaikat berseru dan sangkakala Elohim berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Datanya nih. Bu Darni, saya kan pakai ayat-ayat dari firman Yesus langsung ya. Itu boleh dicek aja. Ini perkataan Yesus langsung di Yohanes 8 nomor 15. Yohanes 12 nomor 47, di situ Yesus tidak pernah menghakimi seorang pun. Iya. Ya. Ini kalau maaf nih Bu Darni, ini kan keimanan Bu Darni, tapi saya kan cuma membacakan ayat aja. Ya. Begini bunyinya. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Ayat yang ke Yohanes 12:47. Dan kalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Jadi Yesus bukan hakim. Kata siapa itu? Kata Yesus sendiri. Ya, Jadi, itulah sewaktu Yesus berada di bumi, dia bukan menghakimi, betul itu. Nantinya kelak akan menghakimi, makanya ada ayatnya Yohanes 9 ayat 79. Aku akan datang ke dunia. Pada saat itu dia berkata kepada muridnya, aku sekarang ini datang bukan menghakimi loh, aku mau menyelamatkan kalian. Ya iyalah betul itu. Kalian aja yang salah selalu. Lah error kalian terus. Jadi akhirnya berangan kata orang Batak bilang. Darmi, Matius 19 tadi kamu lupa. Dia tetap anak manusia loh. Bahkan di ibadat Iya, dia tetap anak manusia, gelarnya itu. Gelarnya tetap anak manusia. Jangan bicara gelar. Di Ibrani 13. Memang gelarnya anak manusia, tapi kan dia kan bukan anak manusia, hakikatnya kan Elohim. Hakikatnya Elohim, bukan bukan manusia dia. Kamu bicara Nah, itu makanya kalian menolak Yesus. Sementara di dalam dengar ya, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 210 tidak ada yang mereka tunggu kecuali datangnya Allah bersama malaikat dalam naungan awan. Sedangkan perkara telah diputuskan dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Samalah dengan ayatnya Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Di dalam Al-Quran Al-Baqarah Allah dan para malaikatnya. Dengar dulu ini, kalian juga melihat nanti Tuhan kalian akan datang. Itu kalian nggak tahu ini kan? Yohanes 5 tadi dia tetap anak manusia loh, bukan Tuhan. Maka di Ibrani 13:8 Yesus tidak berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Gak pernah berubah dia jadi manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7 dia datang sebagai manusia bukan sebagai Tuhan. Jadi begini nanti. Jadi nanti survei yang membuktikan. Nanti kelak hakim yang adil itu datang. Jadi kalau kalian di dalam Al-Baqarah 210 tidak ada yang mereka tunggu kecuali datangnya Allah bersama malaikatnya. Dengar dulu, jangan potong dulu. Tidak ada yang mereka tunggu kecuali datangnya Allah bersama malaikat dalam naungan awan. Sedangkan perkara telah diputuskan dan kepada Allah lah
segala perkara dikembalikan. Kalian katakan tadi kan di sini Allah lah yang datang bersama para malaikatnya. Di dalam Matius 25 ayat 31, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, mirip ya, mirip ayat-ayat ini, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas kemuliaannya. Hati-hati kita. Kalian mengatakan Allah yang akan datang bersama para malaikat. Kami Yesuslah Elohim kami itu. Dia akan datang bersama para malaikatnya. Nantilah survei menentukan nanti kedatangannya. Itu baru nggak boleh lagi ada penyesalan. Sekarang kita sudah penginjilan. Kalau kalian menolak Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan menentukan hakim yang adil, kalau kalian menolak, ya nantilah ganjarannya, bukan sekarang. Darmi, kita kembali ke Matius 19:28. Anak manusia akan duduk di tata kemuliaannya. Itu Bapak Tuhan Yesus. Kamu yang telah mengikuti aku akan juga duduk di 12 tahta. Berarti apa bedanya sama kita? Yang mengikuti Yesus juga selevel dengan dia, memiliki tahta juga. Memiliki tahta juga dia suka Tuhan, ya. Dan akan menghakimi ke-12 suku bangsa Israel. Dia hanya hakim untuk 12 suku Israel dan orang-orang yang menikam dia, termasuk Oten, akan dihakiminya. Tidak yang mengikuti dia siapa? Yang mengikuti dia kan kita, kami. Ini kedatangan Tuhan ini, kedatangan Tuhan. Jadi kami umat Kristen mengakui Yesus Tuhan. Jadi kami mengikuti dia. Kalian menolak dia Yesus Tuhan. Justru kalian yang dibuang ke api neraka. Ayatnya Wahyu 20 ayat 10. Yang menolak Yesus itu kalian dan kalian. Ya udah terserah. Kami tetap menerima Yesus ada Tuhan dan Juru Selamat. Maka kami akan ikut bersama dia untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Enggak bisa ya. Kamu bawa ya udah terserah. Ini kami ada data. Kok ngeyel? Udah ganti-gantian. Matius 19 tadi semua juga akan duduk di tahta termasuk Yesus. Berarti selevel kita sama Yesus. Kalau bukan kita ya. Selevel orang-orang yang mengaku Yesus ya sebagai manusia sesuai dengan 2 1 nomor 7 ya akan duduk di tahtanya juga. Ayat itu menjelaskan juga ada Tuhan loh. Ya, anak manusia akan duduk di tahta kemuliaan Tuhan, kemuliaannya. Nya itu siapa? Tuhan Yesus. Sesuai dengan Matius 11:25, aku berterima kasih kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Markus 12:29, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan Tuhan Esa. Yohanes 20:17, aku akan pergi kepada Bapakku, Bapakmu, Allahku, Allahmu. Dia punya Tuhan. Jadi Matius 19 tadi yang kau baca-baca bolak-balik itu ditata Tuhannya Yesus. Bahkan orang-orang yang mengikuti dia akan juga duduk di atas tahta juga, bukan hanya tahta Yesus. Begini, Bang Otak Waras, ini kan tadi kan di sini di penghakiman terakhir ini kan Matius 25 ayat 31 tadi kan di sini ditulis apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, akan ia bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Tetapi di dalam Al-Baqarah tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya Elohim, Allah ya, Allah. Berarti di dalam Al-Baqarah 20 110 Allah yang datang bersama para malaikatnya. Di dalam Matius 25 ayat 7 kami mengimani hakikat Yesus adalah Elohim, maka dia akan datang bersama para malaikatnya di awan-awan. Itu dia. Jadi nanti kita tunggu survei membuktikan. Matius 25:31, anak manusia datang dalam kemuliaannya. Nya siapa? Kemuliaannya. Kemuliaannya Tuhan, kemuliaannya Elohim itu. Kemuliaannya. Nya itu siapa? Nggak mungkin pada dia lagi. Itu orang ketiga. Ya kemudian dialah, karena dia yang sudah memberikan pengadilan. Nggak bisa. Itunya itu orang ketiga. Kemudiannya. Dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di tahta kemuliaannya. Kemuliaan Yesus. Dan lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Bayangkan itu. Siapa coba? Otak waras. Siapa? Apa manusia? Apa anak manusia? Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan ia akan memisahkan. Dengar dulu. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala. Siapa itu? Kerjaan siapa itu otak waras? Itu siapa dulu? Jawab dulu. Nya itu siapa? Nya itu kemuliaannya. Dia kemuliaannya. Keilahiannya Yesus. Kena kamu itu. Enggak kena. Nya untuk Yesus. Itu perkataan Yesus tuh semerah.
Nggak mungkin nyatu kepada dia lagi. Nyatu orang Ya, ketiga. kepada dia kan kemuliaannya. Karena dia yang menentukan. Bayangkan itu, dia mengumpulkan segala bangsa di hadapannya. Di hadapannya. Di hadapan siapa lagi? Ya, udah diundang ku terima. Oke, pengamat. Apa nih? Pengamat mualaf Islam ya. Ya, pengamat mulai Oten ya. Udah aku follow back ya, pengamat mualaf ya. Saya penginjil ya. Oten dia. Oten dia. Iya, salam kenal ya. Ada mau dia bilang tentang kedatangan Yesus. Dia dulu, aku udah capek juga ini, sakit Itu perkataan Yesus. Kamu tadi bawakan Matius ya. Ya. 31-nya itu siapa? 25 ayat 31. Oh, ini luar biasa ini. Ini ayat pamungkas ini. Ini enggak ada ayat yang menandinginya ini. Termasuk para nabi kecil di hadapan Yesus. Ganti dong. Itu Matius 25:31 itu tulisan merah perkataan Yesus. Enggak mungkinnya itu dia. Seharusnya kalau memang dia, apabila anak manusia datang dalam kemuliaan Yesus, seharusnya gitu. Nya itu orang lain bukan dia. Kamu salah. Ya. Kau bantu dulu tuh. Itu Yesus berkata-kata. Nya itu siapa? Lihat dulu tuh. Lalu dikumpulkan semua bangsa di hadapannya. Di hadapan siapa itu? Nya itu huruf besar, Bos. Udah dia mengumpulkan segala bangsa. Masih kau tolak? Dia terserah kau. Gak mau kau. Ini udah aku kasih tahu kau ayatnya. Mau kau tolak silakan. Kenapa tulisannya? Kenapa? Aku akan datang menghakimi manusia dan akan kumpulkan di hadapanku. Kenapa nggak gitu? Kenapa nya? Kenapa kepada orang lain? Jangan tanya seperti itu. Kan sudah dikatakan. Dengar dulu kau. Aduh, tak waras. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Di hadapan siapa? Siapa tadi yang datang? Mau datang siapa? Mau datang tadi siapa? Yang datang itu diutus Tuhan sebagai hakim dan daksa. Yohanes 5. Iya, ini semua bangsa dikumpulkan ke hadapan yang datang itu kan? Ke hadapan yang datang kan? Ke hadapan Tuhan lagi. Mana sih kamu ah? Ya udah Yesus, ke hadapan Yesus. Karena kamu umat Kristen, Yesus itu adalah Tuhan. Masa kali Yesus Tuhan? Iya kami Yesus. Kenapa kalian ngeyel? Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Makanya semua manusia dikumpulkan di hadapannya. Makanya kalian bertobat. Oke, kalau kau bilang Yesus Tuhan, berarti dia mengambil ibunya. Kau kembangkan lagi kau. Ayo. Jangan lari lagi kepada kemanusiaannya. Nanti beda lagi. Beda lagi ceritanya. Sekarang kita tentang kedatangan Yesus. Gantian. Kalau kau paksa Yesus Tuhan, berarti dia mengambil ibunya ya. Betul ya? Nanti buat kau. Kok paksa ini ayatnya jelas-jelas kok? Kalau Yesus Gimana sih? Tuhan, berarti dia yang mengambil ibunya ya. Ayo, mampus kau. Kau terlalu paksa. Ayo, mau ada ayatnya, mau. Sekarang ku tanya kau, otak waras. Ini semua manusia semua bangsa akan dikumpulkan ke hadapannya. Sekarang yang datang Yesus. Dikumpulkan kepada siapa semua bangsa itu? Yesus diutus untuk menghakimi ya. Yohanes 5 baca itu ya. Dan bukan jawab dulu aku, otak waras. Gimana sih kau ini? Enggak, kalau kau paksa-paksa Yesus Tuhan, berarti dia mengambil ibunya. Memang bukan dipaksa orang dia mengumpulkan segala bangsa di hadapannya. Dengar ya. Dan ia akan mendapatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Nyanya siapa lagi? Ya. Aduh. Taruh izin dulu. Blender monitor nggak? Blender menjauh ya? Ada. Sama aku bicara tadi bang. Barusan bang Blender bicara. Mana dia? Blender. Sholat. Bukan sih otak waras nih sama aku. Blender dari tadi nggak ngomong sih. Otak waras, mirip-mirip suara kalian. Otak waras itu yang bicara itu. Miripnya orang ini. Otak waras sama Blender mirip. Ya Blender itu adik saya tuh. Kenapa? Enggak ditanya Bang Handi. Bang Otak Waras, saya mau nanya nih sama orang Kristen nih. Tadi ada diangkat ayat di Lukas 2 nomor 11 ya. Yang bunyinya gini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya kan di sini Yesus itu sudah dari lahirnya disebut sebagai Kristus dan Tuhan ya kan? Betul nggak? Ya kan? Lalu tolong jelasin sama saya
dari ayat yang tadi ya, rujukannya dari Lukas 2:11 di Kisah Para Rasul pasal 2 nomor 36. Kenapa ada yang mati jadi Tuhan dan Kristus, sedangkan Yesus yang ada di Lukas 2:11 di Lukas 2:11 dari lahir sudah jadi Tuhan. Gampang. Jawabnya begini. Baik di kelahiran, baik di kematian, dia tetap saja Tuhan. Nah, itu dia. Simple jawabannya. Ini ayat by data. Bu Darin baca aja dulu. Gini ya, saya bacain deh ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Theos telah membuat Yesus yang kamu salibkan. Itu nih di sini ada penegasan. Theos Theos telah membuat Yesus yang kamu salibkan. Artinya ada sebabnya nih. Sebabnya apa? Disalibkan. Itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi adanya Kristus dan Tuhan lagi setelah terjadi penyaliban. Oke, ini baca dulu nih Bu. Lalu di Lukas 2 nomor 11, ya, di situ dikatakan Yesus Kristus ini sudah menjadi Tuhan sejak lahir. Nah, saya mau tanya nih, Yesus yang sejak lahir itu Tuhan dan Kristus, atau yang disalibkan itu adalah Kristus dan Tuhan? Itu aja Bu, saya nggak banyak ini. Coba dicatat aja, Kisah Para Rasul 2 nomor 36, Lukas 2 nomor 11. Yang Ibu angkat tadi, dari tadi saya mau ngomong tapi takut memotong pembicaraan dengan Bang Otak Waras. Saya dengerin dulu. Iya. Silakan Bu. Itu artinya gampang ya jawabnya. Di kematian dan kelahiran Yesus tetap Tuhan. Karena aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir dan yang maha kuasa dan yang akan datang. Mau di kelahiran, mau di kematian, mau di mana saja pun Yesus tetap Tuhan. Nah, itu dia. Itu artinya. Berarti menurut Kisah Para Rasul pasal 2 nomor 36, kausalitas itu sebab akibat. Kenapa Yesus menjadi Tuhan? Di situ dikatakan di Kisah Para Rasul 2 nomor 36, dikarenakan dia disalib. Saya ulang lagi ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu nih semua orang Israel. Dengar dengan pasti harus dengar, tahu pasti bahwa Theos telah membuat Yesus. Jadi Theos ya, Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu. Iya. Jadi yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi kalau nggak ada penyaliban, otomatis dari ayat Kisah Para Rasul 2:36 itu nggak ada Tuhan, Bu. Oke, aku jawab. Kan? Aku jawab ya. Lalu sebentar. Di Lukas 2:11, di situ dikatakan oleh malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kristus Tuhan di kota. Apa sebabnya? Ada kelahiran. Akibatnya apa? Ada Tuhan. Yes. Jawab ya. Lanjut. Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Ayat ini tidak berarti bahwa Yesus sebelumnya bukan Tuhan gitu. Tetapi menunjukkan bahwa setelah kebangkitan dan kenaikannya, Yesus secara resmi diakui dan diangkat di posisi tertinggi oleh Elohim, menjadi Tuhan dan Mesias. Mesias itu maksudnya Kristus. Gitu ya. Baik di kematian, baik di kematian, di kelahiran, dia gelarnya itu tetap Tuhan. Makanya Elohim menyuruh malaikatnya mengatakan, telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, gitu, gak ada bedanya itu. Dia hanya mengabarkan. Dan satu konteks Kisah Para Rasul 2 ini, ayat ini muncul setelah peristiwa Pentakosta ini, di mana Roh Kudus turun atas para murid Petrus, menggunakan ayat ini untuk menjelaskan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus yang mereka salibkan adalah Mesias yang dijanjikan. Nah, itu dia menekankan ya pentingnya kebangkitan. Nah, itu dia menekankan sewaktu khotbah Petrus pada saat itu, gitu dia ya. Gitu. Jadi gini sebenarnya itu perihal itu, seolah-olah Yesus belum jadi Tuhan kan. Gini, misalkan murtadin kan sebelumnya Yesus belum Tuhan bagi dia, tapi sudah murtadin diakui. Jadi Yesus menjadi Tuhan baginya. Begitu tuh. Bang, ulang 4 nomor 2, Wahyu 2. Hanya itu. 10, Bang. Ya, 1 Jangan melampaui apa tertulis, Bang. Dosamu enggak terampuni, Bang ya.
Seperti itu maknanya itu. Kan jadi Tuhan bagimu. Katanya Itu kan. Bang, itu ayat itu kontradiksi dengan Roma 14 ayat 9 sama KPR 3:26. Bukan kontradiksi. Iya dong. Di Lukas 2:11. Pada siapa itu ditujukan harus tahu juga. Bang pengamat. Begini aja Bang pengamat ya. Jadi pada murtadin kan Yesus sudah menjadi Tuhan. Sebelumnya enggak. Sekali saya bicara. Dia hanya memaknai Saya bicara sekali aja nabinya sebentar. Itu bro. Sebentar. Maknanya Baca 2 seperti itu Petrus, baca 2 Petrus 1 nomor 20. Setelah itu terserah Anda membuka gimana terserah. Saya dengerin aja. Tolong bacakan kepada saya ya 2 Petrus pasal 1 nomor 20. Wahyu 22 18 19. Silakan Anda baca. Catat lalu Anda baca. Setelah itu saya diam. Betul. Saya nggak akan berkata lagi. Ya, Tapi Bang. tolong dibaca dulu ya. 2 Ya, Petrus sama 1 Amsal nomor 20, Wahyu 22 18 19. Ya, Setelah Amsal itu 30. saya mute. Ya, Saya Amsal mute 30. sendiri. Ya, sama Amsal 30 sama Ulang 4 nomor 2 baca tuh. Enggak, Banyak itu aja dulu Bang. sekali. 2 ayat itu aja dulu. Ya. Kenapa Jadi ke sana? Jangan gini, tolong dibaca kenceng Bang. Soalnya di sini ada kurang lebih sekitar 500 lebih orang mau tahu apa isi dari 2 Petrus 1:20, Aku lagi nggak Wahyu siapkan 22 18 19. Tolong dibaca Bang. Baca aja dulu. Nah, Aku saya lagi nggak siapkan, nggak siapkan data. Udah diam. Alkitab. Diam. Gua nggak suka sama lo. Kok diam? Budari, Aku Budari. bilang Saya kan keras, Budari, Yesus tegas. itu kan udah pasti Tuhan. Diam, Karena dia yang akan diam. membangkitkan para nabi di akhir zaman bro. Gampang bekacau. Diam lo. Yohanes 6 ayat 38 sampai 40. Bukima, diam. Diam dulu, gantian bicara. Kacau. Host di mute dulu dia. Itu. Dasar gue jadinya. Kalau nggak Orang bisa, yang membaca. kalau nggak bisa dia, kalau nggak bisa dia di-kick aja udah. Turunin host. Siapa yang host di sini? Turunin dulu dia. Yang membangkitkan nanti. Siapa yang host di sini? Turunin dia dulu. Saya bukan host. Udah, turunin Siapa yang dia. moderator sini? Kalau saya moderator tak turunin dulu. Ya, turunin dulu dia. Oke. Ya. Kalau nggak ada Jadi kasar, orang, saya mau budal taruh baik-baik. dulu. Moderator itu Bang Budi moderator. Ya kalau ada orang yang tidak mau mendengarkan bahasa Indonesia, ya turunin aja dulu daripada memancing gitu. Ya silakan. Orang enak ngobrol sama Budarni ya Bang Andi ya. Aduh. Ya, betul, Bang. Tahu bener orang ini. Saya dari tadi ngedukung Budarni karena apa? Saya hormat sama Budarni kenapa? Pertama, Budarni nggak pernah menggunakan kata Allah. Itu yang saya hormatin Budarni. Budarni mengatakan Elohim sesuai dengan Pesita. Saya salut sama Anda. Makanya saya tuh ada ayat yang sedikit saya ingat, saya beritahu. Saya salut sama Budarni, beneran. Gitu. Yang penting kata Allah harus sudah dipinggirkan karena kata Allah itu adalah sakral bagi umat Islam. Makasih Budarni ya. Ya silakan. Maaf ya Budarni tadi saya agak emosi kesel sama orang tadi itu. Lanjut Budarni. Dan informasi ya teman-teman ya. Alhamdulillah Sudirman setelah tadi selesai sholat Al-Zahar di daerah Makassar di masjid yang saya sebutkan semulanya Muhajirin di kota Makassar, alhamdulillah tim dari Apologet Islam Indonesia bekerja sama dengan Arimatea Makassar dan bekerja sama dengan pengurus masjid. Alhamdulillah Sudirman sudah syahadat kembali. Dan sesudah itu akan kita pantau terus dan sudah berjanji dia tidak akan aneh-aneh lagi. Dan apabila masih melakukan hal yang sama, cenderung menista Islam, akan kami proses hukum. Kira-kira begitu teman-teman. Lanjut. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Budarni, silakan Budarni. Saya minta maaf tadi agak keras saya orang. Makasih Aku Budarni. makan dulu. Kukira tadi datang temanku Kristen itu gantian, makanya aku makan dulu. Lagi makan aku. Ya, saya bacakan Budarni ya kawan-kawan ya. Jadi tadi juga kan Bang. Tapi kecil suara Bang Adi tumben. Iya, Besok kan minggu pasti. kan tunggu besok biar bisa teriak-teriak besok pagi. Biasanya kenceng suaranya. Iya Kang. Mau kencang. Cuma kalau kencang noise-nya juga kencang loh. Oh gitu, kenapa? Kan pakai interface. Iya. Kan ada noise-nya kan. Ada. Jangan ambil ujungnya. Itu tengahnya jangan dilupakan. Firman betul, itu ya bersama-sama sebentar.
Firman itu bersama-sama. Kalau sudah ada kata bersama-sama, berarti itu lebih dari satu. Itu lebih dari satu. Berarti ada ya firman ini bersama-sama dengan Elohim. Ya, firman ini bersama dengan Elohim, tapi bukan Elohim. Sama seperti ini perkataan. Coba dibaca terus, Kak. Ini saya WA. Sebentar dulu, sebentar. Anda ngomong saya nggak bantah. Siap, maaf. Maaf. Contoh saya WA ini ya. Contoh saya WA ini. Ini saya WA-nya langsung ke Arab Saudi lah ya. Nih. Balua nggak ada kabar kok seminggu. Masih hidup kok kan? Nih, ini suara saya. Dengerin ya. Dengerin baik-baik. Balua nggak ada kabar kok seminggu. Masih hidup kok kan? Apakah saya berada di sini? Tapi suara ini bersama saya karena sedang ada di sini. Apakah suara ini ada di sini di HP ini? Apakah suara ini ada di Arab Saudi? Iya, suara ini ada di Arab Saudi. Apakah saya ada di Arab Saudi? Apakah saya ada di Arab Saudi? Suara saya nyampe ke Arab Saudi, tapi saya masih tetap di sini lagi duduk, menikmati hidup sambil orang mondar-mandir. Lama-lama kembali juga orang ini. Udah. Begitu Pak Imam. Ya, perkataan itu bersama-sama. Berkata bersama-sama itu lebih dari satu. Paham ya? Bantah silakan. Oke, terima kasih Kak. Kakak hanya sampai di bersama-sama dengan Allah. Kenapa kakak enggak menerangkan yang firman itu adalah Allah? Kakak bisa jelaskan nggak Kak? Coba kalimat terakhir Kak. Tolong, kalau misalnya aku salah, ya, tolong jelaskan sama saya. Itu firman bersama-sama dengan Elohim. Firman itu adalah Elohim. Iya, firman itu adalah Elohim. Firman itu adalah perkataan Elohim. Salahnya di mana? Kak. Sorry Kak. Sebentar. Firman kamu itu kan adalah menyuruh Allah, saya Kak. jawab kan? Kamu nyuruh saya jawab kan? Ini saya jawab. Tapi jangan ditambah-tambahin ya Kak ya. Siapa yang nambahin? Dengerin. Firman siap. itu astagfirullah. Nah, firman itu bersama-sama dengan Elohim. Firman itu adalah Elohim. Iya, perkataan itu adalah Elohim. Karena dia bersama-sama dengan Elohim, maka perkataan itu adalah Elohim. Nah, yang menjadi manusia ini bukan Elohim, tapi perkataannya. Perkataan ini yang menjadi manusia, bukan Elohimnya. Udah, kalau saya ikutin narasi kamu ya. Oke, kau bilang Yesus ini adalah Bapa, betul? Tidak bilang saya Yesus adalah Bapa. Ya, kalau tidak bilang, ya berarti kamu harus terima bahwa yang menjadi manusia itu bukan Bapa, tapi perkataan daripada Bapa. Begitu. Kak, aku nggak pernah bilang Yesus itu adalah Bapa, Kak. Yang ku bilang adalah Yesus itu adalah Tuhan atau Allah, ya Kak ya. Dan jelas di firman di Yohanes 1 ayat 1 di ayat terakhir dikatakan firman itu adalah Allah. Jadi Kak nggak bisa disebutkan bahwa apakah perkataan itu adalah Allah atau bukan, atau Allah itu adalah perkataan tidak. Tapi itu adalah satu Kak, satu kesatuan yang kita nggak bisa pisah-pisahkan Kak. Itu Kak. Kata siapa nggak bisa dipisahkan? Kata siapa nggak bisa dipisahkan? Kata siapa Yesus ini sama Tuhan ini? Kak, untuk Yohanes 1 ayat 1 ini loh Kak. Aku lagi ngomong Yohanes 1 ayat 1 ini Kak. Yohanes 1 ayat 1 yang kau andalkan. Kau bilang tidak bisa dipisahkan. Ku ikuti narasi kamu. Kalau tidak bisa dipisahkan kata bersama. Astagfirullah, dia ngomong aku diam loh. Enggak gini loh Kak. Kakak jangan ke ayat yang lainnya karena kita lagi bahas ayat ini. Saya yang ke satu ini kan. Iya, saya ikutin kamu nih. Kamu mengambil ujungnya kan. Lalu kata bersama-sama ini bagaimana? Iya. Gini Kak. Kakak mau tanya yang gini Kak. Kata bersama-sama ini Kak. Saya nggak mau tahu. Kamu tadi ngotot banget di ujungnya. Kata bersama-sama ini jangan dilewati. Bersama-sama ini lebih dari satu. Itu gimana? Ya, jadi Kak, Allah ini kan mempunyai tiga hal Kak ya. Nggak ada, kita bahas yang ke satu, nggak ada tiga situ. Kita bahas yang ke satu, nggak ada tiga. Nggak usah kau tambah-tambahin. Nggak usah kau tambah-tambahin. Tadi kau ngomong ke aku jangan tambah-tambahin. Nggak usah kau tambah-tambahin. Nggak ada ketiga itu, nggak ada. Nggak ada tiga di situ, nggak ada kata tiga. Nggak ada. Kau bisa, kau ngomongan orang, kau bantah, itu namanya seenak jidat kau ngomong. Nggak ada. Kita ke satu, jangan lari kemana-mana. Kita ke satu, jangan lari kemana-mana. Ya,
Oke ya Kak ya. Pada mulanya adalah firman. Ya Kak ya, dalam bahasa aslinya logos ya Kak. Logos itu apa? Logos itu adalah pengetahuan Allah. Logos itu apa Kak? Itu adalah firman Allah, kan gitu Kak ya. Bersama-sama dengan Allah ya Kak ya. Ya tentu bahwa logos dan pengetahuan Allah itu bersama dengan Allah itu sendiri Kak. Dan logos itu Kak adalah Allah itu sendiri. Jadi ketika kita berbicara tentang logos, logos pun adalah Allah Kak. Halo? Halo Kak? Ya lanjut. Oke, sorry Kak. Tadi sempat ini Kak, sempat nge-lag Kak, maaf Kak ya. Tadi dengar nggak terakhir Kak, aku ngomong apa Kak? Maaf Kak. Dengar, saya dengar. Dengar ya? Oke, siap Kak. Maaf Kak ya, tadi kayak agak nge-lag tadi Kak. Jadi, kita nggak bisa, untuk yang di Yohanes 1:1 ini Kak, kita nggak bisa memilah-milah. Oh ini firman nggak boleh jadi Allah. Oh ini Allah nggak bisa jadi firman. Nggak bisa seperti itu Kak. Karena mereka bersama. Jangan asumsi, nggak ada ngomong kayak gitu. Jangan asumsi, jangan saya minta kata bersama-sama ini. Kata bersama-sama ini yang jadi manusia siapa? Jangan kau jauh sama asumsi. Oh ini gini, gak. Saya gak ada ngomong kayak gitu. Kau usah berasumsi. Bersama-sama ini. Itu Kak. Firman. Nah, itu, yang menjadi firman. manusia siapa? Yang menjadi manusia siapa? Firman yang adalah Allah itu sendiri. Iya betul. Oke, yang jadi manusia firman betul. Ya, bukan Elohim ya. Tapi ingat Kak ya, firman itu adalah Allah ya Kak ya. Firman itu perkataan. Iya, itu adalah Allah. Di mana datanya firman itu adalah Allah? Di mana datanya? Itu loh, di kalimat terakhir Kak, firman itu adalah Allah. Coba definisi firman apa? Firman itu dalam bahasa aslinya logos. Pendeta loh ini, pendeta kok kayak gini. Kok takut kali bilang ke jemaat kau? Hilang perpuluhan. Siapa pendeta Kak? Pendeta kayak gini. Siapa pendeta? Tuhan, jauh dari pendeta. Ngalor ngilur. Firman saya udah jawab ya. Firman itu. Sebentar Kak. Kakak itu dari tadi kau aja lo yang ngomong, ya Allah. Enggak, kakak sebenarnya fitnah saya loh Kak. Kok kakak bilang aku jadi pendeta? Kapan kakak tahu aku? Udah kalau kau nggak pendeta ya udah, maaf kalau kau nggak pendeta. Saya ambil ya. Makasih, ulangi sekali lagi ya. Iya, saya ulangi sekali lagi. Ya Allah ya Robin. Kok perempuan apa laki-laki sih? Kak di sini suara kakak kau ngomong saya diem. Giliran saya ngomong ngoceh aja muncul. Oke, siap. Maaf. Silakan. Perempuan mulut kau. Ya, mulut kau lebih mulut aku. Maaf Kak. Silakan Kak. Nah, kamu kan mengambil ujungnya firman itu adalah Elohim. Firman ini apa? Firman ini perkataan. Perkataan itu adalah Elohim, betul. Perkataan itu Elohim. Karena perkataan itu berasal dari Elohim. Yang pertama dikatakan firman itu bersama-sama, yaitu bersama dengan Elohim. Masalahnya di mana? Tapi yang menjadi manusia adalah firman, ya, bukan Elohimnya. Iya, firman itu Elohim, perkataan Elohim, betul. Salahnya di mana? Firman itu perkataan Elohim, salahnya di mana? Karena Elohimnya berfirman, Elohimnya berkata, baluap jadilah kau manusia, jadi manusia. Baluap jadilah kau oten bahlul, jadilah oten bahlul. Masalahnya di mana? Masalahnya firman itu adalah Elohim, betul. Karena firman itu perkataan. Perkataan itu adalah Elohim. Iya. Masalahnya di mana? Karena sudah ada yang sebelum dari itu dikatakan bersama-sama dengan Elohim. Perkataan itu adalah Elohim. Masalahnya di mana? Lalu yang menjadi manusia ini siapa? Perkataan, bukan Elohimnya. Udah, silakan kau bantah. Ku kasih contoh. KST ku kasih contoh dulu Bang ya, di Keluaran 7 Bang. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berfirmanlah Allah kepada Musa. Berarti apakah Tuhan itu jadi Musa Bang? Abang, aku jawab, aku nunggu ya, Abang ya, sama Bang. Ketika dikatakan berfirmanlah Theos kepada Musa, berfirmanlah Theos kepada Musa. Apakah sebentar bang. Tuhan tadi jadi Musa? Biar aku baca Bang. Biar aku baca dulu ayatnya Bang, boleh Bang? Oke Bang ya. Berapa tadi Bang? Sorry Bang. Keluaran 7 nomor 1. Itu kasih contoh. Kok kamu bilang firman menjadi manusia, sementara firman itu adalah logos, ucapan. Sebentar lah Bang, kita baca dulu lah Bang. Bacalah Dik. Iya Bang ya, iya Nandaku. Baca Dik ya. Iya Nanda. Sebentar ya Mbak. Sebentar ya Nanda. Keluaran. Boleh ku baca?
Bacalah sayang. Oke. Terima kasih, saya cintaku. Keluaran 7 ayat 12. Keluaran 7 ayat 12 ya, Bang. Betul, Bang? Gini aja Sal. Teman-teman yang lain gini aja. Kita coba ikut. Mak Jang. Banyak kali kalian ngomong loh. Banyak kali ngomong. Gini aja. Aku sebentar aja ya. Kita coba ikuti narasi ini. Dalam Yohanes 1:14, Firman telah menjadi manusia. Manusia di sini adalah Allah, bro. Itu maksudmu Iman? Aku jawab tuh gimana nih? Karena nanti aku misalnya ngomong nanti dibilang menyela. Kita nggak usah memaksakan. Kita mengikuti kamu saja, ya. Iya, sorry Bang. Abang nanti bertanya, Abang terus atau aku jawab gitu loh Bang, maksudku Bang. Sorry Bang. Boleh. Setelah ini kamu bertanya. Gitu Bang ya. Jangan nanti dibilang aku gak sopan ya Bang ya. Oke Bang. Silakan Bang. Firman telah menjadi manusia. Dan manusia di situ kau sangkakan adalah Allah, betul? Betul? Pertanyaan Abang manusia adalah Allah gitu Bang? Hah? Pertanyaan Abang adalah manusia adalah Allah? Tidak. Di sini kan 1:14 kan dikatakan firman jadi manusia. Iya betul. Nah tadi kan diminta data sama si Sal. Di mana datanya? Allah jadi manusia. Iya, aku kasih yang 1 ayat 14 gitu kan Bang? Iya. Di sini kan tertulis firman jadi manusia gitu loh. Betul. Berarti manusia di sini kau katakan Allah gitu. Manusia yang adalah Yesus itu Bang adalah Allah, betul Bang? Kan ya udah, berarti kan firman itu adalah kan jadi manusia di sini adalah Allah gitu kan? Betul Bang, iya. Oke, ini kita buka datanya ya. Iya. Yang Yesus ya Bang ya, yang kita lagi bicara ini Yesus loh Bang ya, bukan manusia yang lain loh ya Bang. Ya, firman itu telah menjadi Allah dan diam di antara kita dan kita telah melihat. Sebentar bang. Ulang lagi Bang, ayatnya Bang. Ulang lagi ayatnya Bang. Ini 1:14 kan? Iya. Firman telah menjadi Allah kan? Bang, manusia yang disebutkan di situ, Yesus itu, dia juga adalah Allah. Janganlah ketawa ketawa ya Tuhan. Udah berubah. Bukan Bang. Manusia yang disebut di sini, Abang jangan bilang manusianya, coba Yesus Bang, coba. Firman itu telah menjadi Yesus. Coba Bang, Yesus ya Bang ya. Oke. Rubah Yesus ya. Kita rubah manusia dari Yesus ya Bang ya. Sepakat ya Bang? Oke siap Bang. Lanjut Bang. Tadi Allah, sekarang Yesus kita rubah. Bukan itu Bang. Kan Abang bilang manusia. Manusia itu yang di sini adalah Yesus Bang. Iya, oke. Firman telah menjadi Yesus. Yes. Dan diam di antara kita. Betul. Dan kita melihat kemuliaannya. Nya di sini siapa? Kemuliaan Allah. Nya di sini siapa? Allah. Oke. Firman itu telah menjadi Yesus dan diam di antara kita dan kita terlihat melihat kemuliaan Allah. Betul. Yaitu kemuliaan yang diberikannya kepada Allah. Anak tunggal Bang. Sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih. Ini kayak mana? Iya. Firman telah menjadi Yesus. Oke. Dan dia di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Firman itu telah menjadi Yesus dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaan Allah, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada Allah. Iya. Oke, sorry bang. Aku revisi bang. Iya, aku revisi sedikit bang. Ya bang ya, aku revisi sedikit bang ya. Gimana jadi ini? Ya gini bang. Janganlah pakai nomor ketawa bang, kayak gak sopan kali. Ketawa pula kayak gak sopan kali kalian. Bang Parah, izin Bang Parah. Kau kasih ketawa dia emosi. Tadi aku ngomong ketawa aku diem kok. Gak ada aku ketawa. Tanya netizen di bawah. Aku tadi ngomong kau ketawa aku gak marah. Giliran Bang Parah ketawa naik darahmu. Gak ada. Lanjut. Gimana nih Dinda Iman? Ya makanya Anandaku, sebentar aku bacakan ya. Gini Ananda ya. Firman itu telah menjadi Yesus dan diam di antara kita. Ya, ini aku revisi bang. Tadi aku salah bang. Ya, aku revisi, aku salah. Ya, dan kita telah melihat dan kita telah melihat kemuliaan Yesus. Dia, kan aku bilang aku tadi salah. Kan aku ngakui loh bang. Kan aku ngakui loh. Bang, aku akui aku salah bang. Loh, itu loh bang, aku akui aku salah. Jangan rubah lagi ya.
Jangan rubah lagi ya. Gak berubah lagi. Oke, berarti Yesus itu ya. Yang di situ Yesus ya. Iya betul Bang. Ya oke, Sebagai kita lagi ya. Jangan rubah lagi ya. Awas kok kalau berubah lagi. Ya Bang, siap Bang. Lanjut Bang. Firman itu telah menjadi Yesus dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan Yesus, yaitu kemuliaan yang diberikan Yesus sebagai anak. Diberikan kepada Yesus. Diberikan kepada Yesus. Bang. Yaitu kemuliaan Yesus sebagai ya. Ini makanya abang baca kemuliaan kepada Yesus. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepada Yesus. Iya. Ya kan? Yesus memberi kemuliaan pada Yesus. Yesusnya berapa? Iya. Ya kan Allah itu boleh gimana aja, Bang. Loh, Allah atau Yesus? Tadi Allah. Iya, Yesus kan Allah. Berubah lagi. Gini loh Bang, kita sepakat ya, kita sepakat dulu ya. Sebentar dulu Bang. Kita janji dulu ya. Iya. Sebentar dulu. Ya Bang ya, sebentar dulu ya. Iya janji dulu, jangan rubah-rubah lagi. Sekarang pertanyaan sama kau. Tadi kau kan udah ngaku salah, maaf salah. Kau rubah jadi Yesus. Ya, siap Bang. Janji dulu kita, Yesus atau Allah? Ya, sebelum ke sana Bang, aku mau tanya, kita mau bahas apa Bang ini Bang? Sesat ya. Kita mau bahas apa? Tadi kau bahas apa? Sebentar. Direvisi terus Bang, baru direvisi terus. Sebentar. Udah mentok dia Bang Paro, dia. Oke. Udah mentok dia. Kok mentok Bang? Kok mentok Kak? Enggak ada. Kita bahas apa? Oke. Kita bahas apa? Gini loh Kak, gini. Aku akan bahas ini. Atau kita bahas ini Kak. Berarti jangan kita bahas sesat ya. Berarti yang kita selesaikan ya. Iya. Siapa yang menyesatkan? Tema yang adalah Yohanes 1:14 dulu. Sebentar. Yohanes 1:14. Selesaikan tema selesai ya. Enggak. Gak usah bahas tema. Yohanes 1:14 sudah selesaikan. Tadi kau suruh aku. Tadi kau bilang aku jangan lari-lari dulu Kak. Kan aku tadi mau lempar kau ke yang ayat lain. Kau bilang jangan lari-lari dulu Kak. Ini aja dulu. Sekarang rasain. Gara-gara gak usah bahas tema. Yohanes 1:14 selesaikan dulu. Mentok dia. Kabur dia. Ini kabur dia. Berak dia minta ampun nih. Aku jangan pulang lagi. Astagfirullahaladzim. Sadar dia bahasa apa ya kan? Lagi ngigau dia guys. Ngeri kali ya. Tuhan dia analogian. Astagfirullah. Kabur dengan jurus 1, 2, 3 OTW kabur. Astagfirullahaladzim, sakit perutku sumpah. Aduh ya Allah. Aduh makanya gak usah belagu. Tadi kok kupindahin ke ayat lain kok gak terima. Jangan lari-lari Kak, ini aja dulu. Ya Bang Dio. Kak Hesti berarti dari tadi ngomong sama aku sama Kak Hesti sama Bang Sal tadi. Dari tadi ngigau dia ternyata dari tadi ya. Gak sadar dia bahasa apa gitu. Gila. Bahasa. Astagfirullahaladzim. Ujung-ujungnya dengan jurus 1000 langkah. Kabur. Astagfirullahaladzim. Aduh udah deh, sakit perutku. Untuk Bang Paro masuk ya. Aku udah capek kali gak sih begini kan. Untuk Bang Paro masuk. Aku bertahan di Yohanes 1:1. Bang Paro masuk Yohanes 1:14. Rasain mau kan? Oh, hey. Selo, selamat sore. Selo. Suara HP-nya kekencengan nyampe ke sini Hasta. Express, selamat sore. Assalamualaikum Kak. Salam. Turun aja Kak. Dari Padang. Ya, restrizis
apa sih? RS3, selamat sore. Sore. Edo, selamat sore. Ya, selamat Itu sore. sepatu tante itu buangkan sekalian ya. Selamat Buang sore, aja. Bunda. Ya, itu warna hitam ujung itu. Buang sekalian ya, Dek. Makasih ya. Assalamualaikum. Ya, Kristen Islam, Bang Edo bentar. Alhamdulillah Muslim nih. Oke, ada yang mau disampaikan? Ya, nggak cuma ini. Ada aja cuma ya semoga dikasih umur panjang dan rezekinya bertambah ya Bunda. Amin, amin. Ya, saya turun aja Mas. Saya menyimak di bawah. Oke, thank you. Oke, Pak Le tadi, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Aduh, dari malam nih dengerin otak saya kleh semua itu. Semalam sampai jam berapa saya lihat Bang Juma. Oke, salam aja deh buat Bang Faruk, Mbak Esti, buat rekan-rekan semua. Sehat selalu. Salam kenal. Ya, salam kenal kembali. Oke, yang lainnya ada moderator gak di bawah? Esti. Iya, Pak Leo, ada yang mau disampaikan di noise sekali. Aku hanya noise-nya minta ampun, ay. Lumpur, dia kan kata lumpur dan nggak pernah bisa Oke, lumparan. Putra, selamat sore. Ini kayaknya pada kepencet nih yang lain. Putra, selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum. Chris, Islam ya. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Nggak mau bicara sama para pasar ibu. Pasar ibu. Bang, iya Bang, selamat sore Bang. Kenapa Bang? Siap Bang. Ntar buat Bang ya. Arahap dua rahap. Oh, olo toima. Merdomu tuk itu naik. Ya. Oke Bang, siap Bang. Ya. Assalamualaikum. Yang lainnya Roma Irama, selamat sore. Sore juga. Kristen Islam. Alhamdulillah Islam Muslim. Ada yang mau disampaikan? Enggak, nyimak aja. Oke, dibawa dulu ya. Oke. Oke, siapa lagi nih? Ipan, selamat sore. Ipan. Nah, itu di Ipan, selamat sore Ipan. Ipan, selamat sore. Nggak menjawab dia Kak Isti. Berarti si ini Yudibar, selamat sore Yudibar. Nyimak aja. Oh, baik Bunda, di bawah ya Bunda. Ada mau ditanyakan Bunda? Iya. Pasar Ibu, dia ngomong apa? Kata dia gini, dia marga Rahab, Kak Bunda Yati, dia marga Rahab. Jadi nanti dia mau DM aku gitu. Ada yang mau ditanyakan, Bismillah aja gitu. Jangan lupa kata Bang ini ya, Bang Satama TV ya, jangan lupa follow TikToknya ya, apa namanya, YouTube-nya Satama TV. Kata Bang Naga ya, sama Bang Sal Pasar Ibu.
Kang Aceng, Assalamualaikum selamat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cair Sal. Iya, hanya mengucapkan salam buat Bunda semuanya yang ada di sana. Saya sampai terkekeh-kekeh tuh lihat yang tadi gitu. Oh, Bang Faruk kan ini, Bang Faruk itu Bang Faruk itu cara dialognya tuh betul-betul ini. Maksudnya membuat kalian terhibur lah, nggak kita mendapatkan ilmu, hibur juga dapat. Sesudah ini diajak makan dan langsung ke salon untuk merapikan rambut. Subhanallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi memang kita harus gerak cepat. Tapi berjanji apabila, nah ini nih, apabila sesudah ini melakukan hal yang kemarin-kemarin menista Islam, ya proses hukum. Itu kira-kira. Tapi insya Allah mudah-mudahan Sudirman akan dibalikkan ke kampung untuk mengurus tambak. Dan kurangi masuk komal-komal dulu lah. Oke. Itu sih. Kita doakan saja yang terbaik buat Sudirman. Sulawesi Tengah ya dia Bang? Ya. Sulawesi Tengah dia? Sulawesi Selatan, Kota Makassar dia itu. Enggak, maksudnya dipulangin ke kampungnya lagi ke Sulawesi Tengah? Enggak, di Sulawesi Selatan juga, di Kabupaten Bone. Siap. Allah Akbar. Subhanallah. Syukuran ya buat saudara kita. Jadi istrinya Sudirman itu seorang mualaf. Ya, mertuanya memang dari masih Katolik, begitu. Bahkan pengurus yang gak usah lah ya, bahwa dia punya tokoh penting lah di kampungnya mertuanya itu. Alhamdulillah istrinya mualaf. Ya Allah. Itu kira-kira. Allahu Akbar. Iya, semalam pun bersama kami Bang Andi di rumah kucang. Kamu dia. Kita bersyukur ya adanya saudara-saudara kita yang ada di API ya. Jadi meringankan tugas kita sebagai pendakwah Islam. Dengan adanya API semuanya kita terkoordinasi. Terkoordinir. Ini jadi satu dukungan ya, dukungan dan satu cerminan buat kita. Jangan cuma ada di media sosial aja kita berdakwah, tetapi kalau bisa kita datangin ke setiap daerah untuk mempertahankan tauhid saudara-saudara kita. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Ini bukan saya. Ini berkat mohon maaf pembina atau panglima API Bang Yumba ya satu kali klik telepon alhamdulillah kalau urusan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan sekitarnya cepat clear. Jadi ini bukan saya, ini dari panglima kita Bang Yuma. Kira-kira begitu. Ya, betul. Merinding saya. Oke, kalau gitu untuk buat Darni ya, jadi itulah. Jadi kita itu sesama Muslim itu kita saling bahu-membahu, dan kami tidak ada di dalam Islam itu memaksakan keimanan kami. Di sini kami ini hanya memberikan satu wacana yang dimana tertulis dalam kitab Anda, dan kami membaca sebagaimana yang dikatakan di kitab Anda di kitab Matius pasal 26 ayat 19-20. Anda diperintahkan untuk mengajarkan kepada kami apa yang telah diajarkan Tuhan Anda, karena Anda sudah disertai oleh Tuhan Anda sampai akhir zaman. Jadi memang Kristen ini punya kewajiban untuk mengajarkan kami. Ternyata ajarannya Bu Darni, ya itu masih kita pertanyakan. Nah tolong Bu Darni, bisa gak Anda meyakini pada kami bahwa Yesus itu Tuhan, ajaran itu betul. Pergilah kamu ke segala bangsa, jadikanlah mereka tuh baptislah mereka dengan nama Bapa, Allah dan Roh Kudus. Izin dulu, ini ada videonya apa namanya, voice note-nya Sudirman nih, tolong didengarkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong disebarkan itu video saya waktu saya mengucapkan kalimat syahadat, biar tidak jadi fitnah lagi. Saya ada di atas rumah, mau menyerang dulu iman Kristen dulu. Waduh. Insyaallah. Wassalam. Assalamualaikum. Nggak boleh begitu, ntar aku telepon lagi, menyerang lagi, ada-ada aja. Nggak benar itu, tunggu. Nggak boleh.
Ini Bang